Assalamualaikum Bu Feria. Assalamualaikum Pak Fahri. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Oke, baik. Gimana Pak? Ya Bu, saya meminta waktunya Ibu sebentar ya. Ya, Saya mau diskusi terkait dengan pembelajaran di kelas saya Ibu. oke. Terkait pembelajaran matematika ya Pak Fahri ya? Iya betul Ibu. Oke, baik Pak Fahri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Ya Bu, jadi gini Bu, di minggu ini kebetulan Ya. kan di matematika saya itu akan masuk ke materi komposisi fungsi. Iya Pak. Tapi saya ada kendala gitu di kelas saya itu kebanyakan siswa itu masih belum memahami Ya. tentang apa itu fungsi itu Bu. Oh gitu. Jadi ini permasalahannya berdasarkan pengalaman Bapak, materi komposisi fungsi ini selalu mengalami kesulitan ya Pak ya? Iya Ibu. Dari sebelumnya Oke. memang anak-anak agak sulit gitu untuk masuk ke Oke, baik-baik Pak. Mungkin sebagai informasi awal untuk saya Pak, nah ini untuk tujuan pembelajaran dari materi komposisi fungsi ini apa ya Pak? Untuk tujuan pelajaran ada 3 ya Bu ya. Ya, Yang pertama itu setelah melewati pembelajaran ini siswa itu diharapkan mampu untuk memahami aturan-aturan fungsi yang bisa dikomposisikan. baik. Kemudian yang kedua, siswa itu diharapkan dia mampu dan menguasai sifat-sifat fungsi. Kemudian yang ketiga, itu siswa itu diharapkan mampu untuk menentukan komponen-komponen pembentuk fungsi itu. Komponen komposisi ya Pak ya. Iya Ibu. Baik, jadi kalau saya boleh tegaskan lagi di sini, untuk tujuan pembelajaran dari materi ini ada 3 ya Pak, terkait dengan aturan komposisi, kemudian sifat dari komposisi, dan komponen dari komposisi fungsi. Iya Bu. Nah, baik. Oke, ini berdasarkan pengalaman Bapak nih. Jadi kira-kira bagian mana yang selama ini menjadi kesulitan ya untuk dipahami bagi murid, Pak? Kalau berdasarkan pengalaman sih kebanyakan mereka itu masih kesulitan di bagian untuk mengenai aturan Iya. fungsi yang dapat Oke. dikomposisikan Ibu. Jadi di aturan fungsi yang dapat dikomposisikan ya Pak ya. Iya. Nah ini kira-kira karena apa nih Pak mereka kesulitannya nih di aturan ini Pak, di aturan fungsi? Iya, saya kurang tahu ya Bu ya. Cuma selama ini memang saya sudah menjelaskan gitu Iya. berkali-kali di depan kelas gitu dengan metode ceramah gitu dan dengan alat bantu media papan tulis gitu Iya. kan. Namun ya sampai saat ini memang saya belum menemukan ada kemajuan gitu dari si siswa itu. Jadi Bapak merasa sudah menjelaskan berkali-kali. Kemudian media yang digunakan selama ini berupa contoh-contoh soal di papan tulis ya Bapak Contoh-contoh tuliskan. soal di papan tulis. Oke, baik. Nah, ini menurut Bapak nih kira-kira selain dengan menggunakan contoh-contoh soal, kemudian menuliskan nya di papan tulis, membantu mengerjakan di papan tulis, kira-kira ada hal lain yang mungkin lebih menarik sehingga membuat anak-anak ini lebih mudah memahami materi ini, Pak? Iya sih Bu ya. Mungkin memang saya mesti lebih memvariasikan mungkin ya Bu ya, untuk metode mengajarnya juga medianya mungkin ya Bu. Memvariasikan metode dan media belajar. Baik Pak. Nah ini nih berdasarkan jawaban Bapak nih, berarti kita bisa simpulkan Pak untuk fokus pengembangan Bapak nih terkait dengan pemecahan masalah ini berarti ada di mana ya Pak ya? Sepertinya kayak di pengembangan metode dan media mengajar itu. Oke, berarti di pengembangan metode dan media mengajar ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah kemudian Pak selanjutnya, ini kira-kira apa yang menjadi strategi atau rencana Bapak ke depannya terkait dengan mengembangkan metode atau media belajar ini Pak? Mungkin yang pertama sih sepertinya saya harus mengubah metode mengajar ya Bu. Seperti diskusi kelompok, mungkin saya juga akan mencoba menerapkan tutor sebaya kepada anak-anak. Kemudian juga setelah itu dengan pemberian tugas
melalui lembar kerja yang nanti Oke. mungkin akan dipresentasikan di depan kelas oleh kelompok itu. Baik, saya simpulkan sedikit ya Pak. Jadi terkait dengan rencana dan strategi Bapak, ini Bapak yang pertama tadi untuk metode mengajarnya akan Iya. memvariasikan menjadi bentuk diskusi, ada tutor sebaya, presentasi, dan adanya LKPD ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, nah kemudian untuk media Bapak akan memanfaatkan PPT dan ada video tutorial juga Pak. Artinya itu, Bu. Jadi untuk lebih mendukung dengan penjelasan yang saya lakukan dengan media PowerPoint tadi, Ya. mungkin saya juga sepertinya akan menambahkan Nah, video baik ilustrasi itu. video ilustrasi Video ya. materi. Iya. Oke baik, kemudian Pak, ini selanjutnya setelah Bapak melakukan beberapa tahapan tersebut, apa Pak harapan Bapak yang akan terjadi kepada murid nih Pak? Harapan saya sih setelah saya melakukan variasi metode pembelajaran tadi, siswa itu akan lebih mampu dan lebih mudah gitu untuk memahami pembelajaran di semua matematika gitu ya, di materi matematika, karena siswa itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilustrasi mengenai apa yang disampaikan oleh saya di kelas. Mendapatkan ilustrasi yang lebih Ilustrasi yang jelas lebih jelas, gitu ya ya. Pak ya. Baik Pak. Oke, ini terkait dengan semua yang sudah Bapak jelaskan, Bapak temukan sendiri solusinya, kira-kira bagaimana komitmen Bapak terhadap semua rencana-rencana Bapak? Iya. Komitmen saya sih Iya. insya Allah saya akan mengubah gitu ya dengan metode itu dan berkonsisten dalam mengubah metode mengajar Ya, sesuai dengan kendala-kendala yang saya temui di kelas. Karena Baik. kalau biasanya saya mungkin hanya sekedar menyampaikan Ya. metode ceramah dengan papan Ya. tulis, mungkin saya akan lebih bervariatif lagi dalam menyampaikan isi materi Oke. pelajaran. Ya. Baik Pak, saya juga sangat berharap semoga semua rencana-rencana Bapak dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Nah kemudian Pak, untuk terkait waktunya, kapan waktunya dapat dilaksanakan untuk rencana ini Pak? Sebenarnya mungkin insya Allah besok ya Bu ya. Kebetulan besok memang saya ada jam untuk mengajar di kelas 11 itu. Ya, oke. Dan Jadi mungkin saya harap mungkin kalau Ibu Maria mungkin ada waktu bisa sekaligus untuk ke kelas saya bisa melakukan. oke baik Pak. Jadi besok ya Pak ya, insya Allah saya Iya. bisa hadir. Mudah-mudahan iya. nanti Bapak bisa menjalankan rencana dengan baik dan kita lihat hasilnya bersama ya Pak ya. Amin, Ibu. Baik, terima kasih pertemuannya Pak hari ini. Ya, atas waktunya. Iya, Assalamualaikum Bu Maria. waalaikumsalam. Bapak Ri.
Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Ibu Maria. Gimana kabarnya siang ini Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu. Baik-baik dan sehat selalu. Baik Pak Fahri, hari ini kita akan melakukan refleksi ya Pak Fahri terhadap kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah kita lakukan. Oh iya. Nah, kebetulan saya kemarin sudah membuat beberapa catatan dari hasil pengamatan saya selama proses observasi. Silahkan dilihat apakah ada yang belum sesuai atau mudah-mudahan sudah sesuai semua. Ya Bu. Oh iya Bu. Gimana Pak Fahri? Udah sih Bu, udah sesuai dengan apa yang kemarin saya lakukan di kelas ya. Oke, alhamdulillah. Jadi poin-poinnya sudah sesuai ya Pak Fahri Sudah ya? ya. Oke Pak Fahri, kita diskusi sedikit ya Pak Fahri ya. Boleh Bu ya. Untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari kegiatan kita. Oh iya. Nah, Pak Fahri mungkin bisa sedikit cerita nih apa yang terjadi pada saat kemarin kita melakukan proses observasi. Gimana Pak? Oh iya. Kemarin sih setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas itu ya Bu. Ya. Alhamdulillah sih anak-anak itu kemarin lebih antusias gitu Bu ya, lebih aktif, kemudian juga mereka lebih cepat untuk tanggap dan paham mengenai apa yang saya sampaikan gitu kan. Kemarin kan setelah saya mengubah metode dari yang biasanya mungkin hanya di depan kelas ceramah aja gitu ya, kemudian mengubah dengan metode yang lebih variatif. Kemarin saya membuat dengan bantuan media PowerPoint ya Bu ya, PowerPoint, kemudian juga memberi penguatan juga dengan video materi yang refleksi lagi. Ditambah juga kemarin saya memberikan LKPD yang memang dikerjakan secara diskusi. Jadi kemarin itu saya menetapkan kelompok diskusi gitu dengan tutor sebaya. Jadi anak-anak itu bisa saling berdiskusi dalam memecahkan soal-soal yang memang saya berikan. Anak-anak lebih aktif, gitu kan, lebih aktif juga dalam bertanya kalaupun memang ada yang masih belum paham. Pokoknya kemarin tuh antusiasmenya bagus lah Bu. Antusiasmenya bagus. Iya. Iya Bu. Berikutnya ya, Pak Fahri melihat anak-anak yang begitu antusias, kemudian begitu aktif, kemudian juga mereka sepertinya juga lebih reaktif ya Pak Fahri. Bagaimana perasaan Pak Fahri? Wah tentunya saya sebagai sih ya pastinya bangga ya Bu ya, gitu. Bangga, senang gitu kan. Karena memang anak-anak itu bisa ada peningkatan gitu Ya, Bu. sesuai ekspektasi ya Pak. Betul. Karena memang biasanya kan agak matematika itu memang agak sedikit menyulitkan gitu kan. Tapi dengan diubahnya metode itu anak-anak lebih ini. Jadi kita tuh sebagai pendidik atau sebagai guru itu ada rasa kebanggaan gitu Bu. Jadi rasa bangga, rasa senang ya Pak Fahri Iya, ya. Ibu. Nah kemudian nih Pak Fahri, setelah melalui proses mengalami perasaan senang dan bangga, hal baik apa nih yang Pak Fahri petik dari kegiatan kita kemarin Pak? Iya, tentunya sih saya berpikir ternyata memang benar gitu ya, dalam setiap pembelajaran itu memang harus ada variatif gitu dalam kegiatan belajar di kelas gitu. Jadi nggak hanya monoton aja gitu kan, hanya itu saja. Tapi memang siswa itu butuh penyampaian materi yang lebih komunikatif lagi gitu. Oke, kemudian kira-kira nih ke depannya nih Pak Fahri nih, penerapan atau rencana apa nih yang Pak Fahri akan lakukan ya Pak Fahri? Bagaimana penerapan selanjutnya terhadap pembelajaran Pak Fahri? Oh iya, tentunya sih setelah hasil kemarin dan saya melihat ada peningkatan gitu kan dari minat belajar siswa itu, saya akan coba untuk konsisten ya Bu, untuk memvariasikan setiap model-model mengajar di kelas gitu kan. Soalnya sudah terlihat lah gitu kan, jadi dengan metode yang mengajar yang seperti itu, saya akan mencoba terus untuk lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menyampaikan materi kelas. Lebih konsisten lagi. Betul, Ibu. Ya.
Iya. Oke Pak Fahri, kita lanjut ya Pak Fahri nih. Apa yang sudah Pak Fahri jelaskan ke saya itu merupakan hal yang sudah baik yang dicapai dari hasil rencana-rencana Pak Fahri. Iya. Kemudian kira-kira dari kegiatan kemarin masih adakah sesuatu yang mungkin masih perlu dikembangkan oleh Pak Fahri? Oh iya, kemarin sebetulnya memang sudah bagus ya untuk daya tangkap atau daya pemahaman siswa. Cuma memang masih ada satu kendala gitu ya. Itu mengenai tingkat rasa percaya diri siswa itu, Bu. Oke, rasa percaya diri. Baik. Gimana nih Pak Fahri? Jadi ketika mereka sudah paham dengan apa yang saya jelaskan gitu kan, dan ketika saya memberikan soal gitu, sebetulnya mereka itu sudah bisa, sudah mampu gitu. Tapi ketika saya minta salah satu coba tolong di maju ke depan untuk ini menuliskan jawabannya, mereka itu masih belum yakin, Pak, saya takut salah deh. Masih ragu gitu ya? Iya betul. Padahal kalau saya lihat gitu, memang jawabannya betul gitu kan, sesuai. Nah mungkin Pak Fahri, kira-kira hal apa yang bisa menyebabkan ini terjadi Pak Fahri? Jadi anak-anak tuh kurang percaya diri itu kenapa Pak Fahri? Ya mungkin memang yang pertama itu kan dari matematika itu mungkin masih menjadi momok yang menakutkan untuk mereka gitu ya, Bu. Tambah juga kan kesulitan-kesulitan yang ada pada di matematika itu kan biasanya lain dari mata pelajaran yang lain yang memang mengandalkan ingatan gitu kan. Tapi di balik itu semua juga kan kita tuh ingin gitu anak-anak itu mempunyai rasa pede gitu kan. Jadi mereka itu kalau memang sudah yakin dan jawabannya betul itu silakan gitu kan untuk menuangkan apa yang mereka sudah selesaikan. Masalahnya kan kalau memang salah atau benar jawaban itu kan nggak menjadi poin penting. Yang penting keberanian mereka dulu. Yang penting keberanian itu tadi. Iya. Oke baik, selanjutnya Pak Fahri, menurut Pak Fahri hal apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak ini Pak? Mungkin lebih banyak untuk pemberian motivasi sih Bu ya. Untuk pemberian motivasi, kemudian juga dalam bentuk apresiasi juga penting gitu kan. Selanjutnya juga memang kita juga mungkin saya bisa memberikan reward ya Bu ya bagi mereka yang mau maju. Intinya sih saya hanya ingin mereka itu mau gitu untuk mencoba ke depan. Jadi setelah tadi ya Bapak merasakan bahwa anak-anak ini kurang percaya diri, menurut Bapak pemberian hal seperti motivasi, kemudian apresiasi dan memberi penguatan misalnya berupa reward ya, nah ini akan meningkatkan rasa percaya diri ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, kemudian untuk bentuk konkret rencananya, kira-kira semua hal ini akan diberikan dalam bentuk apa nih Pak? Tentunya sih saya ingin menanamkan budaya-budaya positif ya dalam kegiatan belajar itu, seperti misalkan mungkin awalnya saya bisa membuat kesepakatan belajar di kelas mungkin Bu. Jadi nanti di sana itu bisa saya sampaikan mengenai apa-apa yang mesti kita dan siswa itu lakukan bersama-sama gitu. Oke, itu bagus ya Pak ya, adanya budaya positif, kesepakatan belajar. Ini kira-kira untuk kesepakatan belajar sebetulnya sudah ada belum Pak sebelumnya? Sebenarnya sudah gitu, Ya. cuma memang dalam bentuk tertulis atau itunya mungkin perlu disusun di ini lagi sih. Oke, baik Pak Fahri. Iya. Jadi mungkin nanti Pak Fahri bisa menyusun kembali ya. Betul. Untuk kesepakatan belajar ini. Nah, kemudian kira-kira untuk sosialisasinya bagaimana nih Pak ke anak-anak supaya anak-anak itu paham, kemudian ya tadi dampaknya bisa meningkatkan percaya diri Pak. Iya. Kebetulan karena memang kita kan moving kelas ya Bu ya, gitu. Iya. Jadi untuk ditempel di kelas itu kayaknya agak kurang efektif juga gitu kan. Jadi saya sih berinisiatif sepertinya mungkin bisa melalui WA grup kelas ya Bu. Jadi kita bisa langsung sampai di sana dan anak-anak pun bisa berkali-kali membaca setiap. Oke Pak Fahri, ini kira-kira nih kalau nanti rencananya akan disosialisasikan melalui WA group atau mungkin ada di WA group ya Pak ya? Iya, ada. Itu nanti kapan nih Pak rencana ini akan mulai dilaksanakan Pak?
Pastinya sih secepatnya ya Bu ya. Mungkin saya sih memang berencana dalam minggu-minggu ini pengen menerapkan itu semua, karena kan di setiap kelas gitu kan saya tuh pengen menerapkan memang harus ada kesepakatan kelas yang memang bisa menjadi motivasi untuk mereka itu. Minggu ini, nah kira-kira berarti bentuknya digital ya Pak ya? Digital. Kalau misalnya dimasukin ke Di WhatsApp WA. group ya. Betul. Nah Pak Fahri, ini saya akan tunggu rencana Bapak berikutnya. Boleh Bu, iya. Nanti mohon izin apabila sudah di share di WA group, saya juga boleh dikirimkan. Boleh tentu Ibu. Rencana-rencana ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Fahri inginkan gitu sesuai dengan target nanti akan tercapai ya Pak Fahri. Iya Bu. Dan tentu saja kedepannya pasti kita ini ingin melakukan sesuatu ya yang terbaik untuk siswa yang nanti akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Iya betul Ibu, amin. Insya Allah Ibu. Iya, baik Pak Fahri. Iya, Bu. Nah, terima kasih untuk refleksinya hari ini. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, kita juga sudah mendapatkan poin-poin baru terkait dengan peningkatan kepercayaan diri murid. Betul. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan berdampak positif untuk kita semua. Iya. Baik, terima kasih juga Ibu ya. Sama-sama Pak Fahri. Bantu saya. Oke, assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam.